Badarudina. Saya mahasiswa bimbingan konseling Atmajaya. Di sini saya akan menjelaskan dua teori dan analisis apa tuh. Pertama, teori Adlerian dan teori person center terapi. Teori pertama yang akan saya bahas adalah teori Adlerian, di mana tokoh penemunya ialah Alfred Adlerian. Menurut filosofi Adlerian, manusia adalah makhluk sosial yang mampu menentukan dirinya sendiri, bergerak maju, dan termotivasi berjuang untuk mencapai kesempurnaan bagi dirinya sendiri dan masyarakat. Yang kedua itu manusia atau individu memulai hidupnya dengan perasaan inferior, sehingga mendorong individu atau manusia untuk menetapkan tujuan hidupnya untuk mengatasi ketidakberdayaan mereka. Individu dengan perasaan inferior akan melakukan kompensasi dengan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai superioritas atau superior. Konsep dasar teori Adlerian itu ada 4. Pertama, striving for superiority, yaitu pandangan masa depan atau individu memikirkan masa depannya. Yang kedua itu social interest. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia adalah makhluk yang membutuhkan orang lain dalam menjalankan hidupnya. Yang ketiga itu lifestyle, di mana gaya hidup individu atau kebiasaan untuk melakukan superioritas atau menuju gaya hidup sehat. Yang ketiga itu birth order, di mana individu atau urutan kelahiran mempengaruhi hidup individu, yaitu anak pertama. Contohnya anak pertama, anak yang harus menjadi role model. Selanjutnya itu patologi, manusia yang tidak mampu menentukan dirinya sendiri, tidak dapat bergerak maju, dan tidak termotivasi untuk berjuang mencapai kesempurnaan bagi diri sendiri dan masyarakat. Yang kedua itu individu yang terbelenggu oleh perasaan inferior sehingga tidak dapat menentukan tujuan hidupnya. Yang ketiga itu individu yang tidak dapat bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai superioritas yang diharapkan. Tujuan dalam teori Adlerian itu mengubah gaya hidup individu sehingga individu mampu menentukan dirinya, dapat bergerak maju, dan termotivasi untuk berjuang untuk mencapai kesempurnaan bagi diri sendiri dan masyarakat. Membantu individu untuk menentukan gaya hidup yang salah menjadi gaya hidup yang sehat. Strategi yang dapat digunakan adalah mengubah perasaan inferior menjadi lifestyle atau gaya hidup menuju ke superior. Itu ada 4 tahap. Yang pertama itu X-Men, yaitu membangun rasa kepercayaan antara konselor dan konselor. Dan kedua itu assessment, yaitu mengumpulkan data diri konseli. Yang ketiga itu insight, di mana konselor memberikan pemahaman pada konselit tentang realita atau titik permasalahan konseli. Yang keempat itu reorientation, mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru atau langkah baru. Saya akan menjelaskan beberapa teknik, yaitu pertama, paradox intention, yaitu konselor meminta konselor untuk mempertahankan rasa takut untuk menyembuhkan rasa takutnya menjadi kebiasaan. Yang kedua itu push button, di mana konselor mendorong konseli untuk menyadarkan bahwa konseli mempunyai pilihan mengenai perasaan apa atau rangsangan apa dalam dirinya yang akan dia perlihatkan. Yang ketiga itu acting as if, yaitu klien atau konseli diinstruksi untuk bertindak seandainya dia menjadi seorang yang diinginkan dan memikirkan apa saja yang sudah idolanya telah lakukan sehingga dia dapat mengubah gaya hidupnya. Selanjutnya, saya akan membahas teori person center therapy, di mana tokoh penemunya adalah Dr. Carl Rogers. Filosofi dalam pendekatan person center memiliki keyakinan bahwa individu pada dasarnya baik.
Rogers menemukan konsep kepribadian terdiri dari 3 aspek. Pertama, organisme, di mana individu itu sendiri mencakup aspek fisik maupun psikologisnya. Yang kedua itu phenomenal field, di mana pengalaman-pengalaman individu yang bermakna secara psikologis bagi individu dapat berupa pengetahuan, pola asuh orang tua, dan hubungan pertemanan. Yang ketiga itu self, di mana interaksi antara organisme atau individu dengan phenomenal field akan membentuk self. Patologi dalam teori person center, pertama, individu tidak memiliki keterbukaan terhadap pengalaman. Kedua, individu tidak percaya pada dirinya sendiri. Ketiga, individu tidak mampu mengambil keputusan secara sendiri. Yang keempat itu individu tidak memiliki keyakinan yang berlanjut untuk perkembangan. Selanjutnya tujuan, membantu konseli atau individu untuk memiliki keterbukaan terhadap pengalaman. Yang kedua itu membantu konseli percaya pada dirinya sendiri. Yang ketiga itu membantu individu untuk mampu mengambil keputusan secara pribadi atau sendiri. Yang ketiga itu individu memiliki keinginan yang berlanjut untuk berkembang. Selanjutnya itu strateginya. Strateginya itu ada kongruen atau keaslian. Konselor yang on taktik menampilkan dirinya yang spontan dan terbuka, baik perasaan dan sikap yang ada dalam dirinya, serta berkomunikasi yang jujur dengan konseli. Selanjutnya itu penerimaan tanpa syarat, di mana konselor tidak melakukan penilaian dan penghakiman terhadap perasaan dan pikiran dan tingkah laku konseli berdasarkan standar normal. Selanjutnya itu pemahaman yang empatik dan akurat, kemampuan konselor untuk memahami permasalahan konseli dan melihat melalui sudut pandang konseli, peka terhadap perasaan-perasaan konseli sehingga konselor mengetahui bagaimana perasaan konseli. Selanjutnya itu yaitu teknik. Saya akan menjelaskan beberapa teknik, yaitu mengulang kembali. Mengulang kembali yaitu konselor mengulang perkataan konseli dengan kalimat yang berbeda. Dan yang kedua itu menginterpretasikan, di mana konselor memiliki kemampuan dalam menginterpretasikan pikiran, perasaan, atau tingkah laku konseli yang bertujuan untuk memberikan perspektif dan alternatif baru. Yang ketiga itu merefleksikan perasaan, di mana kemampuan untuk merespon terhadap esensi perkataan konseli. Selanjutnya, saya akan mengaitkan kasus dengan film Cek Toko Sebelah. Koafu merupakan seorang pemilik toko dan ayah yang memiliki dua anak yang memiliki sifat bertolak belakang. Anak pertama adalah Johan. Dia memiliki sifat pemarah dan tidak tanggung jawab. Johan mempunyai pekerjaan fotografer serabutan dan istri yang selalu setia mendampinginya. Sedangkan Erwin, adiknya, mempunyai kehidupan yang sempurna dan pekerjaan yang mapan dan seorang kekasih. Tetapi suatu saat Koafuk jatuh sakit dan ia sadar bahwa ia sudah tua dan tidak mampu lagi untuk mengurus toko tersebut. Koafuk ingin Erwin untuk mengurus tokonya, tapi Johan tidak setuju karena menurut ia yang lebih pantas untuk meneruskan toko dibandingkan adiknya. Namun Koafuk tidak memiliki kepercayaan pada Johan, lebih kepada Erwin karena Johan dulu pernah memiliki masa lalu yang dimana saat masa kuliah dia tidak tuntas, pernah masuk penjara sehingga membuat ibunya meninggal, sehingga ia merasa yang lebih pantas meneruskan toko tersebut adalah Erwin. Namun hal itu membuat Johan memiliki perasaan di mana dia merasa tidak berguna karena ia merasa karena dirinya ibunya jadi meninggal. Di mana
Dalam teori Adlerian memiliki pandangan jika perasaan individu tidak diatasi, maka individu tersebut sedang mengembangkan kompleks inferioritas. Patologi yang dapat kita ambil itu individu yang terbelenggu oleh perasaan inferioritas sehingga tidak dapat menetapkan tujuan hidup. Manusia yang tidak dapat bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai superior yang diharapkan. Tujuannya mengubah perasaan inferior sehingga dapat menetapkan tujuan hidup, mengubah gaya hidup individu sehingga mampu menentukan dirinya dapat bergerak maju. Strateginya adalah pertama, engagement, di mana konselor membangun keterpercayaan dan keterbukaan antara konselor dan konseli. Kedua, assessment, di mana konselor mengumpulkan data-data konseli. Yang ketiga, insight, di mana konselor memberikan masukan secara sadar kepada konseli atau menemukan titik permasalahan konseli. Yang keempat itu reorientation, di mana konselor mengubah kebiasaan lama atau cara pikir lama konseli menjadi langkah baru. Teknik yang akan saya ambil adalah teknik pass button, di mana konselor mendorong konseli untuk menyadarkan bahwa konseli mempunyai pilihan mengenai rangsangan atau perasaan apa yang ingin dia tampilkan. Selanjutnya saya akan menggunakan teori person centered therapy, di mana dalam filosofinya itu interaksi antara individu dengan lingkungan itu membentuk self atau membentuk kepribadian. Patologinya itu individu tidak memiliki kepercayaan pada dirinya dan tidak mampu mengambil keputusan secara sendiri. Tujuannya itu membantu individu untuk dapat percaya pada dirinya dan membantu individu untuk mampu mengambil keputusan secara sendiri. Strategi yang dapat kita ambil itu strategi penerimaan tanpa syarat, di mana konselor tidak melakukan penilaian dan penghakiman terhadap perasaan, pikiran, dan tingkah laku konseli berdasarkan standar norma. Selanjutnya, teknik yang akan saya ambil adalah menggunakan teknik mengkonfrontasi, di mana konselor menentang konseli untuk melihat dirinya secara jujur. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Maaf bila ada kata yang tidak dimengerti, dan terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir video. Dadah! Selanjutnya, skip. Hai, perkenalkan nama saya Nosiful Darulina. Teori pertama. Teori pertama adalah Dr. Carlos Rogers. Menurut filosofi person center memiliki apa? Sekian dari saya. Dari penjelasan sekian penjelasan dari saya. Sekian dari penjelasan saya, dan terima kasih. Selanjutnya saya akan bahas person centered therapy, di mana tokoh penemunya adalah yaitu pengalaman individu yang bermakna secara